Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV, berjumpa kembali di channel Faisal Yusuf. Kali ini kita akan melakukan atau membahas mengenai persiapan apa saja yang kita lakukan sebelum memasuki masa panen ikan nila. Sahabat TV, mau tahu apa saja yang mesti kita lakukan, apa yang kita persiapkan sebelum melakukan panen ikan nila? Ikuti terus pembahasan kami saat ini sahabat TV. Oke, check it out. Sahabat TV yang berbahagia, pencinta budidaya ikan nila, masa-masa yang paling dinanti oleh para pembudidaya ikan nila setelah melakukan budidaya ikan nila, mulai dari proses pembuatan kolam, penebaran benih, lalu pemerawatan, dan ujungnya adalah yang paling ditunggu adalah memasuki masa panen ikan nila. Sahabat TV, dalam panen ikan nila sebenarnya sangat sederhana sahabat TV, namun ada beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan agar panen ikan nila itu bisa sukses dan bisa berkelanjutan sampai dalam waktu yang lama sahabat TV. Into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Dalam masa panen ikan nila sahabat TV, banyak pemula pembudidaya itu bertanya-tanya, umur berapakah ikan nila itu bisa dipanen sahabat TV? Jawabannya adalah waktu panen tersebut bervariasi waktunya sahabat TV. Ada antara 3 bulan sampai 6 bulan sahabat TV. Namun pada umumnya panen ikan nila itu bersekitar 4 bulan, tergantung lokasi dan ketekunan pembudidaya itu sendiri sahabat TV. Masa panen itu juga sahabat TV ada yang cuman 3 bulan sahabat TV sudah bisa panen. Caranya mereka membeli benih yang sudah besar, kira-kira berukuran 2 jari sahabat TV. Kemudian dia memberikannya pakan yang banyak, pakan pelet yang berprotein tinggi, sehingga bisa panen sekitar 3 bulan sahabat TV. Yang penting benihnya itu tidak kecil, ukurannya 2 jari sahabat TV. Sebenarnya bukan waktu yang menjadi patokan panen sahabat TV, tetapi berat ikan. Itulah pentingnya pengukuran bobot ikan secara berkala. Kadang ada pembudidaya yang melakukan secara acak, setiap 2 minggu melakukan penimbangan berat ikan agar mereka tahu perkembangan bobot ikan dan kebutuhan pakan ikan nila tersebut. Sahabat TV yang berbahagia, persiapan atau hal-hal yang mesti dilakukan sebelum melakukan panen sahabat TV itu tergantung dari cara panen kita sahabat TV ya, tergantung juga dari kesepakatan kita dengan pembeli ikan ya. Jadi hal-hal yang perlu kita lakukan itu tergantung dari bagaimana cara panen kita dan bagaimana cara menjualnya. Umumnya itu sahabat TV, ikan nila dijual dalam 3
atau 4 kondisi sahabat TV ya, 4 kondisi ya. Yang pertama itu adalah kita menjual ikan dalam keadaan hidup. Untuk hal tersebut, kalau kita ingin menjual ikan dalam keadaan hidup, kita harus menghentikan pemberian pakan 1 hari sebelum panen sahabat TV. Tujuannya adalah untuk menghindari ikan nila punya banyak kotoran saat proses pengiriman ke tempat tujuan. Pengiriman biasanya menggunakan styrofoam yang pasti sangat sempit dan padat. Banyak kotoran dalam wadah tersebut bisa menyebabkan racun yang bisa membunuh ikan nila. Selain itu, dalam proses pengiriman keluar kota juga bisa diberikan tabung oksigen. Kemudian yang kedua itu ada yang cara kita menjualnya dalam kondisi mati atau hidup. Nah, itu kita boleh kalau dalam kondisi mati atau hidup, biasanya itu untuk langsung kita jual ke ibu-ibu rumah tangga di kampung-kampung. Itu kita bisa menghentikan pakan 1 hari sebelum panen untuk penghematan. Boleh juga tidak kita hentikan pemberian pakannya sahabat TV. Jadi bisa juga kita lakukan seperti ada yang dibekukan sahabat TV. Itu untuk dibekukan, cara pengirimannya itu biasanya kita lakukan untuk keluar kota sahabat TV. Is it better now that I'm not around? My friends are acting strange. Don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know. Mengenai alat-alat yang dipersiapkan untuk panen sahabat TV, yaitu yang paling utama adalah seser, kemudian timbangan ikan. Itu pun kalau kita menggunakan teknik panen secara manual, yang biasa kami lakukan yaitu kita menangkapnya satu persatu ikan nila, lalu kita lihat kondisinya apakah sudah besar, apa masih kecil. Kita tidak perlu seser sahabat TV, langsung saja kita tangkap dengan menggunakan tangan secara manual. Bisa juga dengan cara terlebih dahulu kita mengeringkan kolam atau membuang air kolam sahabat TV, lalu kita memilih ikan-ikan yang sudah 4 jari atau yang sudah besar, itu kita tangkap dan kita panen sahabat TV. Sedangkan untuk ikan yang bobotnya masih kecil, biasanya kami kembalikan lagi ke kolam untuk dibudidayakan kembali. Jadi itulah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memasuki masa panen sahabat TV. Mudah-mudahan info ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So they say, dance for me, dance for me, dance for me.